Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nurdianti dan rekan saya Harismatul Kamilah. Kami dari kelompok 12 akan membahas materi jenis gangguan bahasa. Jenis gangguan bahasa yang akan kami sampaikan yaitu jenis gangguan bahasa pada anak. Apa saja sih jenis gangguan bahasa pada anak itu? Yang pertama yaitu Autism Spectrum Disorder atau yang biasa kita singkat dengan sebutan ASD adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang dialami sejak lahir ataupun saat masa balita. Karakteristik yang menonjol pada anak yang mengalami gangguan ASD adalah anak yang bersangkutan akan kesulitan dalam membina hubungan sosialnya. Autis juga merupakan gangguan perkembangan saraf yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan seorang anak untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. Umumnya, orang yang autis memiliki cara berkomunikasi, berinteraksi, berperilaku, dan belajar yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Mereka seringkali tampak berada di dunianya sendiri. Hingga saat ini, penyebab autis belum juga diketahui secara pasti. Namun, risiko terjadinya gangguan autis dapat meningkat apabila terdapat faktor genetik dan juga faktor lingkungan, misalnya paparan dari racun, asap rokok, infeksi, serta efek samping dari obat-obatan dan gaya hidup yang tidak sehat selama masa hamil. Autis bisa ditangani dengan cara terapi. Salah satu terapi yang jadi pilihan yaitu anak autis perlu pertolongan ketika akan bermain. Dengan terapi bermain, anak dapat melatih kemampuan bersosialisasi serta berkomunikasi. Terapi autis jenis ini juga bisa dikombinasikan dengan terapi bicara, okupasi, serta terapi fisik. Kedua yaitu apraksia. Apraksia pada anak merupakan gangguan saraf di otak yang membuat anak kesulitan mengkoordinasikan otot yang digunakan pada saat bicara. Anak yang mengalami apraksia mengetahui apa yang ingin dikatakan, akan tetapi anak tersebut kesulitan ketika menggerakkan rahang, lidah, bibir untuk berbicara. Apraksia pada anak biasanya disebabkan oleh gangguan genetik dan metabolisme. Namun, kelahiran prematur dan ibu yang mengonsumsi alkohol atau obat-obatan terlarang ketika sedang hamil bisa menjadi faktor pemicu apraksia pada anak. Apraksia biasanya baru bisa terdeteksi pada anak usia di bawah 3 tahun atau yang biasa disebut batita. Beberapa gejala yang dapat menandakan terjadinya apraksia pada anak. Yang pertama, anak kurang mengoceh ketika bayi. Yang kedua, anak tampak kesulitan menggerakkan mulut untuk mengunyah, mengisap, dan juga meniup. Yang ketiga, anak kesulitan saat mengucapkan huruf konsonan yang berada di awal dan akhir kata seperti mama, papa, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kemampuan bicara pada anak yang mengalami apraksia. Yang pertama, terapi wicara. Yang kedua, terapi musik. Yang ketiga, terapi mengucapkan kata. Yang keempat, dengan bahasa isyarat. Nah, anak yang mengalami apraksia, bila dibiarkan berlarut-larut, dapat menurunkan rasa percaya diri dan mengganggu kehidupan sosial penderita.
Oleh karena itu, diperlukan bantuan psikolog serta dukungan moral dari keluarga untuk keberhasilan penanganan apraksia ini. Yang ketiga yaitu disleksia. Disleksia adalah suatu gangguan belajar pada anak yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, mengeja, atau berbicara dengan jelas. Gangguan belajar ini masuk ke dalam gangguan saraf pada bagian batang otak. Bagian otak inilah yang memproses bahasa. Bagaimana sih cara mengetahui bahwa anak mengalami disleksia? Yang pertama, anak sulit mengingat urutan sesuatu, misalnya urutan abjad atau nama hari. Yang kedua, butuh waktu lama dalam mempelajari nama dan juga bunyi abjad. Yang ketiga, sulit menemukan persamaan atau perbedaan pada abjad. Yang keempat, sulit mengucapkan kata yang baru dikenal. Adapun penyebab dan juga faktor risiko disleksia. Penyebab infeksi atau paparan nikotin, alkohol, dan nafza pada masa kehamilan, lahir prematur, atau terlahir dengan berat badan rendah. Riwayat disleksia atau gangguan belajar dalam keluarga juga dapat menjadikan anak menderita disleksia. Salah satu bentuk atau cara mengatasi disleksia adalah dengan melakukan pendekatan edukasi khusus. Biasanya, penentuan jenis pendekatan didasarkan pada tingkat keparahan disleksia yang dialami dan berdasarkan hasil dari tes psikolog pengidap. Cara mengatasi disleksia. Untuk disleksia pada anak, cara paling efektif untuk meningkatkan kemampuan baca dan juga kemampuan tulis adalah dengan fokus pada kemampuan fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Nah, metode ini biasanya disebut dengan fonik yang dimulai dengan mengajari elemen-elemen dasar seperti belajar mengenali satuan bunyi terkecil dalam kata, memahami huruf dan juga susunan huruf yang membentuk bunyi tersebut, memahami bacaan, membaca, cara membunyikan kata, hingga membangun kosakata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Teh Risma. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang gangguan berbicara pada anak. Gangguan selanjutnya yaitu gagap. Nah, gagap ini merupakan gangguan pada kemampuan anak untuk berbicara lancar tepat pada waktunya. 80% gagap ini akan hilang pada saat anak berusia 16 tahun. Nah, sebelum 16 tahun ini gagap akan hilang dengan sendirinya. Adapun 60% pada kasus gagap ini mengalami perbaikan tanpa adanya penanganan. Kemudian selanjutnya yaitu gangguan bicara dan bahasa khusus. Nah, gangguan bicara dan bahasa khusus ini merupakan faktor genetik yang mana merupakan gangguan yang murni atas keterlambatan perkembangan anak sehingga membuat kelancaran berbicaranya pun terhambat. Selanjutnya yaitu cerebral palsy atau lumpuh otak. Nah, lumpuh otak ini merupakan terganggunya fungsi otak atau jaringan syaraf yang mengendalikan gerakan, bicara, pendengaran, atau laju berpikir anak, sehingga membuat anak tersebut terhambat dalam kelancaran bicaranya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian, saya Haris Fatul Kamila dan rekan saya Sylvia Nurdiati
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.